semuanya, nama saya Aisyah. Saya udah tinggal di London kurang lebih 8 tahun sekarang. Dulu tahun pertama ke sini untuk foundation, karena untuk Inggris kalau mau masuk kuliah di S1 di Inggris harus ada penyetaraan istilahnya, berarti harus either foundation atau A-level. Foundation 1 tahun, kalau A-level 2 tahun. Jadi saya milih untuk ikut foundation. Foundationnya waktu itu langsung dari King's College London, di mana saya langsung transfer S1, langsung masuk S1 ke King's College London, jurusan Mathematics with Finance and Management. Um, udah gitu kuliahnya 4 tahun di situ. Ya, habis jadi udah 5 tahun kuliah di sana. Saya ada gap year untuk ke S2, jadi sekarang baru aja selesai nyelesain S2 Master of Business Administration, jadi tentang MBA, tentang Business and Management juga, itu setahun, jadi total udah kurang lebih 8 tahun di sini. Dan ya itu journey kuliahnya. Kuliahnya tentang kuliah, awal agak sebenarnya nggak terlalu susah ya, tergantung negaranya. Karena saya dulu di Inggris, di London, itu lumayan mirip sama Jakarta in terms of lingkungannya, eh ini lebih ke city banget deh jadinya. Jadi kalau misalnya tinggal di Jakarta persis banget. Bedanya cuman ngomong bahasa Inggris sama orang-orangnya sekitar di sini itu banyaknya banyaknya actually mix. Jadi nggak cuman orang orang bule aja, tapi banyak Asianya juga, banyak Middle Eastern, banyak banyak kombinasi lah. Jadinya lebih lebih open, lebih mix, lebih ya lebih santai istilahnya. Lebih banyak international students-nya juga, apalagi di daerah yang saya tinggal dulu dekat kampus, which is itu tuh daerah Covent Garden, daerah sentral banget yang isinya banyak international student-nya. Jadi lebih gampang, banyak yang nge-support. Udah gitu, ya kalau kuliahnya di King's College London itu sistemnya persis sama kayak Indonesia. Jadi kita bukan GPA, kita pakainya benar-benar grade sama 0 dari 0 sampai 100, A, B, C. Jadi ya persis sama kayak Indonesia. Kalau udah saya dulu matematika, math with finance, jadinya banyak exam, less paper, jadi less nulis essay, kebanyakan semuanya exam, persis sama at the end of the semester baru mulai examnya, dan itu 100%. Jadi nggak ada PR, nggak ada homework, semuanya langsung um, exam aja. Untuk kehidupan, enak sih kalau di London karena banyak hiburannya, apalagi kalau di Central London ya. Mungkin beda ceritanya kalau misalnya ngambil kuliahnya di luar London, kayak misalnya di Manchester, di Birmingham, itu mungkin agak beda karena city-nya lebih kecil, tapi kalau di London sendiri, itu benar-benar kayak Jakarta ya. Benar-benar rame, banyak hiburannya, semuanya ada benar-benar. Jadi kadang bisa menjadi distraction juga, cuman itu pintar-pintar sendiri aja ya, tergantung personality sendiri. Tapi ya sih gitu. Jadi semuanya enak. Banyak temannya, banyak Indonesianya di sini. Kita ada namanya PPI, jadi Persatuan Pelajar Indonesia. Dari hari pertama tuh udah bisa ngebantuin, dijemput juga bisa, dianterin bisa. Bener-bener komunitasnya gede sih. Jadi banyak yang ngebantuin, banyak orang Indonesianya, banyak pelajarnya di sini. Bahkan di kampus saya sendiri dulu, King's College itu, banyak juga Indonesianya. Kita ada society, Indo Society-nya juga. Kita manggilnya Indosok. Jadi setiap universitas ada society Indonesianya juga. Bisa ngebantuin, ada group chat. Jadi ya, banyak yang bisa ngebantuin ya di situ. Apalagi ya, kalau prospek kerja misalnya after kuliah, itu lumayan agak susah sih kalau di London. Menurut pengalaman saya sekarang. Cuman kalau jurusannya seperti saya kayak matematika, finance, itu banyak. Banyak yang milih. Cuman untuk tinggal di sini, untuk dapat sponsorship visa, itu lumayan susah. Jadi harus dipikir
dari awal-awal sebelum milih jurusan harus pintar-pintar mau yang ngambil apa. Kalau ada plan untuk tinggal di Indonesia lebih panjang harus pikir lagi. Part-time dulu pernah sekali pas zaman kuliah kerja di kayak restoran gitu tapi yang service langsung kayak take away service. Jadi nggak perlu ada di meja segala macam. Dia cuman datang pesan makan kita kita ngasih doang. Itu kayak namanya Island Poke. It's pretty nice, enak sih. Tapi menurut saya pengalaman bagus sih untuk part time karena nggak terlalu komitmennya tidak terlalu besar. Cuman energi aja biasanya, apalagi sekalian sama belajar juga. Jadi agak energinya agak terkuras. Apalagi misalnya pagi kampus, sorenya kerja, itu agak energi agak capek. Cuman bisa sih itu enak juga, lumayan dapat uang saku. Biasanya di sini gaji sekitar 12 sampai 15 pound per jam. Jadi sekitar berapa tuh? 300 ribuan, 200 something sampai 300 ribu. Lumayan. Kalau emang kerja bisa 3-4 jam sehari, biasanya ada maksimumnya untuk visa student itu 20 jam per minggu kerja untuk part time. Jadi itu lumayan juga. Kalau saya sendiri part time baru sekali, tapi karena saya waktu itu udah terjun, udah membuat bisnis sendiri di London sebagai saya tuh ngebuka bisnis dance class studio di London. Jadi ya jadi lumayan income mostly masuknya dari situ karena saya udah buka bisnis sendiri. Jadi itu apa ya? Doable, it's possible selagi belajar, selagi study itu bisa untuk buat bisnis sendiri ataupun kerja part time ya. Jadi it's not impossible basically. Asal ada source-nya, asal ada skills dan keinginan untuk membuat. Di sini orang Indo yang misalnya lagi buat bisnis kopi, karena di Indonesia kan kopi itu bagus ya. Jadi mereka partner sama orang Indonesia, dia jadi distributornya di sini. Sebenarnya banyak sih, banyak kesempatan. Apalagi sebenarnya gampang tinggal lihat bisnis-bisnis di Indo tuh banyak yang nggak ada di sini. Jadi bisa banget dikembangin di sini dan jadi sukses di sini gitu loh. Lumayan friendly ya, jauh lebih friendly dibanding mungkin orang Eropa atau orang Amerika. Karena udah sempet juga saya ke sana dua-duanya. Personalitinya tuh beda ya. Kalau di sini tuh banyak yang gampang gampang bilang maaf tuh sering banget. Misalnya kayak kenabrak orang aja bisa dua-duanya bilang sorry. Jadi lebih lebih friendly 100%, tapi juga individual. Jadi nggak nggak bakal ngeganggu orang lain gitu loh. Jadi misalnya ada orang lain ngapain segala macem, yang lainnya tuh nggak bakal peduli. Jadi benar-benar individualis, tapi friendly juga at the same time. Jadi nice sih, lumayan. Semangat terus, yakin kalau jualan gitu lebih seru dibanding di Indo. Udah gitu aja sih, karena dulu motivasi saya juga gitu. Awalnya pengen di Indo, tapi setelah ngelihat opportunities, setelah ngelihat lingkungan di luar negeri itu jauh lebih baik. Jadi ya udah itu motivasinya sih, semangat terus dan ya being excited to see the other side of the world gitu aja sih.